Oke guys, kali ini aku dapat servisan. Nah, ini 2 jam tangan, ini krono ya, dan ini non krono. Ini nanti diminta 2 jarum gitu. Namun kita bisa lihat di sini, setelah kita mempelajari mekanisme, kita tentu untuk tahu ya membukanya ini, karena ini dia tidak ada ini, di sini tidak sambungan, berarti nanti kita melepasnya ini dari kaca gitu. Kalau yang ini enak, bisa langsung dilepas dari bawah. Oke, kita akan buka dulu yang ini, kita akan perbaiki dulu yang Daniel Wellington ini ya. Langsung kita perbaiki dulu. Ini strapnya kayak gini nih, bisa diperbaiki enggak, perlu diganti ini. Oke, kita lanjut dulu, kita buka dulu. Koakannya mana? Ini enggak ada koakannya ini. Ini juga kalau nggak ada koakannya seperti ini, membukanya pun juga harus menggunakan tekniknya agak susah dibanding ada koakannya. Nah, ini susah ini. Nah, ini kalau ini tak teruskan luka, aku harus mencari apa ya, ini palu ya. Oke, ini aku sudah dapat palunya. Kita buka pelan-pelan ya, menggunakan palu bagian sini dengan cara mengetoknya ini. Sampai ini agak renggang, jangan ke bawah, jangan juga ke atas. Itu ada tekniknya ya. Nah, kalau sudah terjadi renggangan kayak seperti ini, kita bisa ngetaknya seperti ini. Seperti ini guys ya. Ini kita cek dulu apakah mesinnya masih bagus atau tidak, yaitu dengan cara kita cek menggunakan baterai yang hidup. Nah, gitu. Mesinnya ini apa ini tayanya. Oke, kita dulu. Nah, seperti ini guys. Oh ya, ini mesinnya masih hidup. Nah, kita yang perlu membersihkan ini juga dan membuatnya menjadi 2 jarum gitu. Membuatnya menjadi 2 jarum. Ini kalau ada mesinnya juga tekniknya agak lumayan. Kita menggunakan apa ini namanya ini guys. Ini agak besar. Namun kalau aku menggunakan ini pun juga itu apa sih? Maka kita akan lepas dulu mesinnya ini, biarkan ini, tapi hati-hati karena teknik ini biasanya bisa membuat jarum kecil ini patah, asnya, bukan jarumnya, di asnya. Kita buka dulu mesinnya agar tidak beresiko ya. Nah, seperti ini.
Nah, kalau sudah seperti ini, nah, ini kita cek dulu mesinnya. Kita bisa kita sudah melepas dengan sempurna tanpa ada patah. Tapi ini ada rezeki guys, kayak gini pagi-pagi sama datang. Kesan nikmati dulu ini guys. Oke, kita lanjut. Itu seger guys, pagi-pagi dapat. Belum sarapannya cuma itu. Oke, ini harus menggunakan kain guys ya. Untuk apa? Meminimaliskan resiko, minimalisir resiko. Aduh, nah seperti ini kita hati-hati ya. Waduh guys, nah ini terjadi seperti ini, tapi tidak apa-apa. Karena kita menggunakan kain, atau peredam ini sebagai peredam, dan hasilnya pun maksimal. Cuma terjadi ledakan kecil ya, wajar lah. Jarumnya pada mencolat. Nah, ini yang jadi kendala, ini bisa dihilangkan enggak ini ya gitu. Ini kendala ini. Hama dalam sebuah seni itu hama. Oke, kita buat yang agak pas sedikit, nah gitu, dengan cara seperti ini. Nah, kita runcingkan dulu. Ini nampaknya dia ada lemnya di dalamnya, itu lem keras. Aku nggak bisa memaksimalkan kalau menggunakan peso kecil kayak gitu, PMS. Kita rapikan dengan ini. Oke, udah rapi ya, udah runcing. Nah, gitu nanti kita tahu kenapa harus runcing. Kayak gini kita bisa bantu dengan PMS sedikit lah. Begini, hilangkan. Oke. Nikmatnya dengan batu yang bergambar ini guys, itu enak banget guys. Nah, ini batu asli guys, tuh wah tiada tara itu guys. Done for sale tentunya itu done for sale guys ya. Soalnya takut kalau misalkan ada yang naksir terus ditawar, aku takut gak dapat barang yang sama seperti itu. Wah, ini karat, ternyata ini karat guys.
tapi kita bisa melunturkan karat ini dengan minyak serbaguna saya ini. Namun hati-hati dalam pengoperasiannya, ini juga perlu kehati-hatian gitu. Supaya apa, label atau brandnya ini tidak ikut terhapus. Karatnya ini guys, agak membandel dikit, membandel tapi dikit, nah gitu. Nah ini kita biarkan ini dulu. Nah ini sambil menikmati ya gini. Labelnya itu seperti ini. Ini tentunya ini tidak mau hilang guys. Kalau nggak mau hilang ini mempengaruhi penampilan. Aku tuh dengan customer tentunya akan memberikan servisan semampu saya gitu. Tentunya itu terbaik sebisa saya. Nah ini jangan gunakan apa itu, perangkat-perangkat atau alat-alat yang keras guys ya, karena nanti akan justru merusak backgroundnya ini. Kalau tidak bisa ya kita minimaliskan lah gitu, meminimalisir gitu, meminimaliskan. Ini sudah bisa dikit hampir hilang, sebentar kita tuntaskan sekalian. Sebentar, ini tinggal dikit lagi, kasih minyak lagi ya gitu. Nah ini kayaknya mau bandel yang ini. Oke, selesai saja, cukup lah gitu. Kita gunakan spons sebagai penghisap gitu. Ini yang realistis yang saya maksud, kenapa yang batu becet itu tidak menyerap racun gitu. Dalam mitologinya itu kan, mitologi zaman kuno itu kan menyerap racun gitu. Mungkin ungkapan orang zaman dahulu itu berbeda dengan sekarang ya gitu. Sekarang ilmu pengetahuan semakin banyak kemajuan gitu. Logikanya tentunya di logikanya itu lebih maju. Nah ini yang bisa menyerap itu adalah spons seperti ini, karena dia memiliki pori-pori ya gitu, dari luar hingga dalam, dan jumlahnya pun ribuan. Maka gitu, kalau tidak percaya bisa dihitung pori-porinya, itu ribuan, lebih dari 1000. Satu spons ini lebih dari 1000, bahkan bisa katakan ratusan ribu, karena ini sampai ke dalam gitu.
Jadi kalau disimak seperti ini, nah, pori-pori itu yang bisa menyerap racun seharusnya ini. Nah gitu. Namun ada juga yang tidak pori-pori tapi bisa untuk menyerap racun. Nah, seperti kemarin aku mengobati istri saya itu bisul lah kan, bisul itu tidak bisa sembuh gitu. Bisul itu tidak bisa sembuh, harus dibuang darah kotornya, racunnya harus dibuang. Aku menggunakan teknik pengobatan, aku menyerapnya dengan media gelas dan api, sehingga itu racunnya itu hampir satu gelas kecil ya, satu gelas kecil ya, gelas kecil segini ya, besar banyak itu menggumpal kental, warnanya itu merah ke hitam-hitaman lah, hitam malah warnanya itu seperti itu kemarin. Dan sekarang dia tidak memiliki riwayat bisul lagi karena sudah terangkat semua. Kalau bisul itu kan biasanya di sembuh satu nanti tumbuh lagi di bagian ini, tumbuh lagi bukan, nah itu kurang tuntas dalam pengobatannya, itu kurang tuntas. Oke, baru gitu kita ini ya, pasang lagi. Namun sebelum pasang kita ketahui dulu AM/PM dari jam tangan berikut, dari mesin berikut, lebih tepatnya mesin jam tangan, nah gitu. Kotor mesinnya. Nah ini belum. Salah, oh ini ya, gitu. Ulangi lagi, berarti ini ke bawah, biasanya kan ke atas. Nah seperti ini ya, ini udah format PM menuju AM, berarti tengah-tengahan di pukul 12 pas gitu, 12 malam. Kalau misalkan teman-teman sampai sini belum paham, bisa playback kembali karena tutorial ini juga banyak di konten saya. Bisa playback ke cara servis jam tangan ya gitu. Kurang menarik sedikit. Ini ketarik ini guys, sebentar kita luruskan dikit, namun kalau ini terlalu ditekan tuh bisa patah. Pelan-pelan, nah gunakan perasaan. Ini belum, ini udah cukup, ini saya rasa sudah cukup. Kita cek dulu. Oke, ini sudah bisa juga. Nah seperti ini. Nah gini. Kotorannya udah hilang gitu. Sekarang tinggal merakitnya kembali. Terlepas dulu. Baru kita
kita pasang kembali jarumnya. Nah, kita buat 2 jarum, berarti yang dipasang 2 jarumnya aja. Oke, kita bersihkan dulu. Nah, seperti ini, kita butuh atak-atak seperti ini. Gunakan kita pasang ini dulu. Atau kita bisa bersihkan casingnya, enggak usah lah, ini udah bagus casingnya. Casingnya udah bagus, jadi nggak perlu kita finishing kembali, itu nggak perlu gitu. Finishingnya udah bagus, sudah masih bagus gitu. Nah, yang ini kendala ini tinggal ininya aja ini. Ini kita lap dulu. Ini sebenarnya masker, karena yang paling bersih di sini cuma ini sih. Nah, ini kita bersihkan. Ini kurang masuk, ini benar kok, salah ini udah benar kok. Seperti ini. Oke, baru kita pasang. Oke, kita pasang guys ya. Harus rata ini.
Duh, masuk tapi malah lepas. Nah, ini kesalahan. Masuk tapi lepas, kesalahan. Kita ulang lagi. Kita ulang lagi, guys. Hati-hati. Waktu kita bisa kalau ini pasang, kita bersihkan itu terlebih dahulu, pasang backcase-nya terlebih dahulu. Nggak usah lah, langsung pasang aja nggak apa-apa. Penuh dengan pertimbangan ini. Nah, seperti ini guys ya. Baru kita ambil satu lagi, kita coba. Karena memasang ini pun juga harus menggunakan teknik. Nah, gitu. Ini biasanya yang tukang servis yang baru-baru belajar tuh takutnya tuh di sini. Kalau melepas kaca kayak gini, takut nggak bisa mengembalikannya lagi. Itu yang kalau misalkan masih awal-awal di tukang servis itu seperti itu. Lalu ada yang menggunakan lem, nah gitu. Itu tidak, karena ada perumahan ini tuh untuk ketahanan air bagaimana, tidak masuk sebenarnya. Sudah mumpuni. Gitu. Yang penting tidak untuk renang sama menyelam. Udah masuk ya, tinggal kita menekan seperti ini. Nah, untuk kekuatannya bagaimana, cukup kuat. Nah, gitu, kuatannya ya kuat seperti ini, sudah kuat. Untuk memastikan jam tangannya hidup, kita karena sudah menjadi 2 jarum, kita nggak tahu hidup atau tidak, kita bisa memosisikan dengan jarum yang sejajar seperti ini. Nanti kalau misalkan dia bergerak berarti hidup. Nah, seperti itu aja cara melihatnya. Lalu ini tugas pokok yang kedua adalah apa ini? Sebenarnya jarumnya tak singkirin dulu. Nah, ini buat servis atau aksesori atau untuk onderdil kanibalan juga bisa. Nah, ini udah mulai gerak ya, berarti hidup. Baru langsung kita ini strapnya, nah, gitu. Nah, ini kita strap. Strapnya kalau masih bagus, yang penting bisa dipakai dan masih bagus kayak gini, retak-retak kayak gini biasanya itu kan diganti ya. Kita bisa membaruinya lagi dengan teknik finishing, gitu. Untuk strapnya itu udah tak ajarkan ya. Namun ini adalah bagian dari servis ya, tetap kita harus sama, tekniknya sama, modelnya sama, dan tetapnya sama. Itu di sini. Sebentar nanti itu ini akan menjadi kotor. Kita gunakan kain ini aja. Kita buang karetnya dulu kayaknya. Apa ini masih di tangan?
kita gunakan kain seperti ini aja. Sebagai antisipasi biar tidak kotor. Nah, kita akan sesi remover bahasa tekniknya. Meremove ulang gitu. Seperti ini. Ini bisa menggunakan benda-benda lain selain ini juga bisa, namun kurang efektif gitu. Kurang efektif kalau aku menggunakannya seperti ini ya, namun efektif dan tidaknya juga bisa tergantung. Nah, seperti ini juga bisa. Nah, itu kali ini kalau seperti ini aja itu masih ada sisa-sisa lem seperti ini, kurang maksimal ya. Nah, jadi kalau di remove seperti ini tuh nanti apalagi di benangnya nanti juga rusak. Kita gunakan ini sebagai penghancuran pertama untuk finishingnya itu nanti ya, kita gunakan ini juga bisa. Ingat jangan sampai ininya ini kan jangan sampai ketarik kainnya. Nah, kalau ketarik kainnya nanti jelek gitu. Kita hanya meremove bagian luarnya saja. Nah, gitu. Mereparasi ini itu sebenarnya itu seni ya, seni mereparasi, ada seninya. Semua ini itu ada seninya. Nah, seperti ini kita coba set. Nah, gitu. Gini. Nah, itu set. Berpikir pun menggunakan seni juga, menggunakan seni guys, seni berpikir gitu. Nah, seperti ini ya gitu. Nah, jadinya seperti ini kalau sudah kita bersihkan gitu. Nah, gitu. Enggak ada masker juga ini, wah bahaya nih, serpihan pengaman ini.
kalau punya masker gunakan masker. Apotek di masker pura tuh. Nah, itu masker kuwi. Nah nanti ini bagian ini biar dilem, gitu, lem kastol atau apa, yang bagian ini ya, gitu. Gunaki kapi pora, nah ora apa ganti kalep aja. Ali, oke ganti kalep. Ini ternyata ini kalau buat strap itu ndak bagus ya, katanya orangnya itu gitu. 20.000 ganti strap. Oh ya, karena customernya minta ganti tali yang 20.000 ya, nah, gitu. Padahal ini diperbaiki bisa, nah, gitu. Nanti tinggal kasih cat ulang juga bisa sih, gitu. Namun dia nggak mau ambil pusing, nah, gitu. Tuh minta terusin aja lah, gitu. Nah ini biar di sini dulu. Tuh yang bagian ini pun juga sama ya. Nah seperti ini kita bisa mengelupasnya dengan cara remove seperti ini, ngawur dulu, nah, gitu. Baru nanti tingkat kedua adalah finishing, yaitu dengan menggunakan alat yang seperti tadi. Nah ini cepat, kalau ini dia tidak ada. Tapi orangnya minta ini kan bisa tak jual lagi, misalkan 5.000, nah gitu kan. Ini kan kalau setelah bekas kita finishing lagi, kita bisa menjualnya lagi dengan harga yang murah, itu N ya, setengah pakai gitu. Nah gitu, karena ini juga banyak yang mencari gitu, buat cadangan juga banyak. Kalau misalkan tukang tempel ban pun juga cepelannya di mana itu juga ada cepelannya banyak, seperti ganti ban. Nah itu biasanya juga kalau motor tuh ada yang cari-cari ban bekas, nah, gitu. Namun kalau kita misalkan nggak bisa mengolah itu, ban itu jadi limbah, hanya jadi limbah. Sama kayak ban mobil jadi limbah kalau namun di tangan-tangan para orang kreatif atau kita sebut seniman, nah gitu, itu akan menjadi barang nilai jual, nah, seperti itu. Ini adalah di mana era kita dituntut untuk kreatif gitu, karena ekonomi semakin kayak gini ya, kita dituntut untuk kreatif gitu. PHK di mana-mana gitu. Servisan saya juga terdampak, ini. Bagi teman-teman yang di lapangan kemarin curhat, ya gitu, omset saya turun, nah gitu, dari 90% menjadi 10%, nah, persentasenya itu teman-teman di lapangan itu seperti itu curhat. Suruh gimana kalau online aja bro, no. Nggak semua orang itu memiliki skill online tuh nggak semuanya memiliki, ketelatenan dan lain-lain tuh nggak semua nggak memiliki. Lalu di online, nah, gitu, pesaingnya itu juga banyak. Nah, misalkan di Facebook saja itu yang paling umum digunakan ya, namun di FB itu rawan penipuan, harga nggak logis itu rawan penipuan. Upayakan jangan mau transfer terlebih dahulu. Kalau bisa COD buka
depan kurir. Nah itu untuk meminimaliskan resiko penipuan seperti itu, transaksinya seperti itu. Kalau rekber itu sebenarnya misalkan rekber Shopee, Tokopedia itu ada biaya adminnya, lalu cara komplainnya pun lama. Nah gitu, harus melalui prosedur ini itu. Nah kalau misalkan di marketplace perseorangan pribadi itu teman-teman bisa minta layanan apa itu cash on delivery atau yang disebut COD ini. Nah, seperti itu lebih bagi orang-orang yang tidak memiliki skill online ini tuh bisa kan. Kalau di FB kan kayak gitu, minta layanan cash on delivery, buka di depan kurir seperti itu. Jadi untuk meminimaliskan resiko penipuan, kalau misalkan ada yang ngasih seperti barcode atau link gitu, jangan mau. Kalau misalkan transfer, teman-teman yang perlu diperhatikan harus mempunyai rekening, dan rekening itu harus terhubung dengan e-banking maksud saya, atau electronic banking. Nah itu setiap bank itu ada electronic banking, sekarang bisa dicek. Jadi kalau misalkan customer itu sudah beli atau belum, sudah transfer atau belum, nah itu bisa dicek dari mutasinya atau dari jumlah saldo sebelumnya. Seperti itu. Ini tipsnya seperti itu, tips online. Kalau mau menjual online, teman-teman tinggal upload barang yang mau di upload, tinggal di foto, di upload, dikasih harga, dikasih keterangan, dikasih lokasi, dikasih bisa COD langsung. Kalau tidak di dalam sudah sekitar marketnya. Kalau COD global itu atau nasional ya, sertakan COD seluruh kota, seluruh Nusantara atau seperti itu. COD-nya seperti itu. Nah untuk COD ini teman-teman bisa menjadi, kalau saya sama saya online juga, tapi aku menggunakan mitra pos. Nah ini yang mitra pos itu agak ribet. Atau teman-teman bisa menggunakan, sekarang kan banyak vendor yang menyediakan cash on delivery itu tanpa melalui marketplace, secara personal atau pribadi itu sendiri. Oke, nanti kan ketik saya tonton di channel Jodel Wali.